Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya masih di minggu ke-13. Dan pada saat ini, kita akan mempelajari konsep dan cara menghitung energi listrik statis, baik yang disebabkan oleh muatan titik maupun yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang akan kita pelajari terlebih dahulu definisi dan konsep dari energi listrik statis. Sebelum kita masuk ke energi listrik statis, kita telah mempelajari potensial listrik, di mana potensial listrik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memindahkan satu muatan positif dari satu titik ke titik lain. Usaha ini akan menambah energi potensial pada muatan tersebut. Dan sekarang, bagaimana cara menghitung energi listrik tersebut? Perhatikan. Misalkan kita memiliki sebuah ruangan, di mana pada saat awal ruangan ini adalah ruangan yang kosong yang di dalamnya tidak terdapat muatan. Jika saya ingin memasukkan satu buah muatan, katakan sebagai Q1, maka besarnya usaha yang dibutuhkan untuk memasukkan muatan ke dalam ruangan kosong ini adalah 0. Kemudian, jika saya masukkan muatan Q2, ternyata usaha yang dibutuhkan untuk memasukkan muatan Q2, jika di dalamnya sudah ada muatan Q1, ternyata usahanya itu besarnya tidak sama dengan 0. Timbul pertanyaan, kenapa? Ini bisa kita bayangkan dengan magnet. Bayangkan jika Q1 adalah magnet pertama dan Q2 adalah magnet kedua. Pada saat kita memasukkan magnet pertama ke dalam suatu ruangan yang kosong, kita tinggal meletakkan magnet tersebut dan magnet tersebut akan diam di tempat, tidak akan bergerak kemana-mana. Sehingga pada saat kita letakkan magnet tersebut, sudah usaha yang kita lakukan adalah 0. Tapi sekarang, jika kita masukkan magnet kedua, kita letakkan ke dekat magnet pertama, maka supaya magnet kedua tetap ada pada tempatnya, tidak bergerak mendekat atau menjauh, maka kita perlu menekan magnet tersebut. Dengan kata lain, kita memberikan usaha agar magnet kedua tetap pada posisinya. Nah, usaha tersebut sama dengan kasusnya pada saat kita memasukkan muatan kedua pada saat di daerah tersebut sudah ada muatan pertama, di mana usaha yang dibutuhkan besarnya adalah V2 adalah Q2 dikalikan dengan V12, di mana V12 adalah potensial listrik pada Q2 yang disebabkan oleh Q1. Sekarang, jika kita masukkan Q3, maka sudah jelas usaha yang kita butuhkan untuk mempertahankan posisi Q3 di sini tidak sama dengan 0, di mana besarnya V3 adalah Q3 dikalikan V13 ditambah Q3 dikalikan dengan V23, yaitu potensial yang disebabkan oleh adanya muatan kedua. Sehingga usaha yang dibutuhkan untuk memasukkan sebanyak N buah muatan ke dalam suatu ruangan dapat dinyatakan sebagai W sama dengan W2 ditambah W3 dan selanjutnya sampai ditambah dengan Wn. Sekarang saya tuliskan kembali persamaan untuk menghitung usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan N buah muatan ke dalam sebuah ruangan, di mana W2 saya nyatakan sebagai Q2 dikalikan dengan V12, W3 saya nyatakan seperti yang kita lihat pada slide, W4 dapat kita lihat persamaannya adalah yang berwarna biru ini, dan usaha untuk memindahkan muatan ke N alias Wn persamaannya dapat kita lihat yang berwarna kuning ini. Kita harus ingat bahwa V12 adalah potensial di muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1. Dengan kata lain, persamaannya adalah Q1 dibagi dengan 4V epsilon 0 dikalikan dengan R12, di mana R12 ini adalah jarak antara muatan Q1 ke muatan Q2. Sehingga besarnya W2 dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana penulisan ini pada dasarnya bisa saya balik, yaitu menjadi Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi
4V epsilon 0 R12, di mana bentuk ini pada dasarnya bisa saya tuliskan menjadi Q1 dikalikan dengan V21. Dengan kata lain, Q2 dikalikan dengan V12 sama dengan Q1 dikalikan dengan V21. Sehingga besarnya W dapat kita tuliskan sebagai berikut. Q2 dikalikan V12 saya tuliskan menjadi Q1 dikalikan dengan V21. Ditambah bagian yang ini saya tuliskan sebagai berikut. Bagian yang ini Q4 dikalikan V14 saya tuliskan menjadi Q1 dikalikan V41. Dan bagian yang ini saya tuliskan sebagai berikut. Dengan cara yang sama, akhirnya akan saya dapatkan bentuk baru dari W sama dengan seperti yang kita lihat pada slide. Di mana bentuk ini kalau kita sederhanakan, untuk bagian barisan paling atas bisa kita tuliskan sebagai berikut. Barisan kedua kita tuliskan sebagai berikut dan selanjutnya. Sehingga jika kita ingin melakukan penjumlahan antara W yang pertama dengan W setelah dibalik, maka akan kita dapatkan bahwa 2W sama dengan Q1 dikalikan seperti yang kita lihat dalam kurung, ditambah Q2 dikalikan dalam kurung, dan selanjutnya, di mana bentuk yang dalam kurung ini dapat kita nyatakan sebagai V1, sedangkan yang ini dapat kita nyatakan sebagai V2, dan selanjutnya. Dari sini, kita akan dapat persamaan bahwa 2W sama dengan Q1 kalikan V1, tambah Q2 kalikan V2, tambah Q3 dikalikan V3, dan selanjutnya. Berdasarkan keterangan tadi, maka akan kita dapatkan bahwa besarnya usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan N buah muatan ke dalam suatu ruangan besarnya adalah setengah dikalikan sigma I yang bergerak dari 1 sampai N dari QI dikalikan VI, di mana persamaan ini berlaku untuk muatan titik. Dan untuk muatan terdistribusi, jika muatan terdistribusi secara rho V, maka besarnya W dapat kita lihat persamaan sebagai berikut. Untuk muatan yang terdistribusi secara rho S, dan untuk muatan yang terdistribusi secara rho L, persamaan untuk menghitung usaha adalah sebagai berikut. Dari video tadi, kita telah mempelajari konsep dan cara menghitung energi listrik statis. Nah, di video selanjutnya, kita akan melihat contoh soal untuk menghitung besarnya energi listrik. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.